Oke, gas, buka. Ayo anjir. Bu Ketua. Bu Ketua, silakan. Ketua, Bisa dibuka. silakan. Kok belum dibuka? Apa aku aja yang buka ini? Boleh. Aduh, ketua kita mana ini ketua kita? Kok kliennya yang buka, Bang? Nggak tahu. Sama Jaron. Ini piye buka. Iya, ya udah nyala ini. Zainal saya buka. Lah. Ya lah. Ayo, selamat malam. Terima kasih buat para klienku udah bisa bisa hadir wawancara ini. Jadi kami mau wawancara lagi tuh, mau bahas lebih lanjut, sekaligus juga mau bertanya-tanya juga mengenai fitur dan juga use case, dan juga nanti dari kami juga tuh mau nampilin sekilas saja mengenai pilihan awalnya saja. Jadi nanti para klien-klienku ini sudah tahu kayak websitenya kayak gimana sih nanti, seperti itu. Mungkin biar gak lama-lama, yang pertama mungkin enaknya yang mana dulu Pak klien? Enaknya yang mana dulu? Mungkin yang sekilas dulu lah, gak apa-apa. Yang random. Yang desain. Bisa di share screen juga layarnya. Desainnya. Ada nggak? Yang bawah. Yang bisa ditampilkan gitu yang bawah. dari awal gimana gitu. Saya serahkan ke teman saya. Bawah, tolong ke bawah lagi. Ke bawah. Terus ke bawah. Ke bawah. Terus ke Bawah bawah. terus bawah. Ayo ke bawah. Bawah. Walah. Ke bawah. Nah, ya itu. Udah. Nah, tolong Udah, yang paling ini, kiri sendiri. Yang paling kiri. Paling kanan. Itu kanan kan? Ya itu kanan. Ini Kiri. tampilan awal kan. Ya, jadi itu homepage-nya. Untuk homepage-nya di sini ada beberapa kategorinya, ada kue basah, kue kering, kue modern, gorengan, minuman, sama puding. Di situ juga ada vouchernya di atas. Kemudian itu di bawah itu FAQ. Terus next ke sana. Nah, itu untuk kategori-kategorinya. Di sini ada menu-menunya per kategori, dipisahkan per kategori. Di situ ada filternya dan itu pencariannya di atas. Untuk reviewnya ada di bawah juga, agak ke bawah dikit. Nah, itu reviewnya. Ke samping lagi, masuk ke halaman checkout. Biasa tab. Nah, jadi di sini dari customer-nya itu bisa langsung menambahkan di bagian menu-menu per kategorinya itu, kemudian nanti masuk ke keranjang kan. Setelah masuk keranjang, nah kita bisa langsung check out di sini. Kita bisa memilih delivery atau ambil di toko. Nah, setelah di check out nanti akan masuk ke bagian untuk memasukkan nama, masukkan nomor telepon, dan masukkan alamat. Bagi yang belum login. Oke, sudah. Baru sampai situ saja. Sudah. Mungkin ada kritik atau saran dari klien mengenai UI UX-nya. Baik. Izin, aku pengen nanya, itu kan ada tampilan map ya? Ya. Di Figma-nya itu, apakah nanti di website aslinya juga akan seperti itu? Kalian bisa menggunakan ya kayak Google Maps seperti itu di website aslinya nanti.
Apakah tidak cukup rumit untuk membuat hal kayak gitu? Bisa dijawab? Ya, bisa dijawab. Gimana itu didiskusin dong. Jadi gimana untuk teman-teman dari ya ini Wiwi, Oir, Ketua, Senal. Soalnya setauku ya dari dulu juga pernah ke Mas Rido, konsultasi ke Mas Rido tuh membuat kayak gitu itu sulit. Membuat map-map kayak gitu kan harus ada API dari Google Maps gitulah. Sulit soalnya. Kalau Eh, emang sulit gak usah dipaksakan gitu. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya. Sebenarnya awalnya dari tim UI UX kami tuh niatnya itu tuh cuman ngasih tahu di sebelah mana sih tokonya. Jadi Hmm. Oh, alamat kemungkinan nanti toko kalau gitu. dari tim back end sama front end-nya kesulitan, kami akan hapus bagian itunya. Nah, ya baik Oke, baik. terima kasih. Mungkin gini, Mas Roni ya nambahin. Untuk dari pihak kami ya kan kami usahakan gitu untuk menggunakan API dari Google ya mungkin supaya bisa gitu ya untuk menampilkan toko kita ya. Kalau toko atau apa namanya alamat itu kan nggak mungkin ya karena butuh autentikasi juga. Nah kalau mungkin alamat toko kita gitu ya ada di mana titik lokasinya mungkin bisa lah kita usahakan. Tapi kalau emang nggak bisa ya minta tolong sekali lagi ya jangan terlalu berharap banyak ya Iya, untuk siap siap. ya. Terus untuk ini lagi untuk tampilannya juga udah bagus. Menurutku bagus. Bagus banget. Kayak gak expect aja gitu kalian nyediain Figma gitu ke kita. Ya, terus ini untuk mau nanya aja, itu kan masih tampilan user kan? Untuk admin kah, apakah nanti admin juga dibuatin tampilan tersendirinya gitu? Pasti kan? Pasti ada user sama admin kan? Ya gak apa-apa. Kalau untuk tampilannya udah cukup bagus sih menurutku. Lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Aku tutup share screen-nya ya. Mungkin langsung ke ininya Mas Rido. Gimana? Sampean kalau ada pertanyaan. Nggak, use case-nya dulu nggak sih? Maksudnya kayak Ya, loh. Ya, uh, soal klien sama tuh bisa berinteraksi apa aja di web kita gitu. Ya di share aja use case-nya dulu. Nanti kalau untuk pertanyaan kan bisa nyusul di belakang atau pas di tengah-tengah gitu. eh,
Oke, ini untuk apa namanya use case-nya ya, Mas Roni, untuk yang buat admin. Mungkin Mas Roni nggak terlalu ini ya, soalnya cuma buat admin paling yang harus apa dipikirkan itu ya CRUD-nya, CURD-nya. Mungkin desainnya kayak gini, Mas. Di sini ada apa data kategori kan tadi banyak kategorinya kan. Kita bisa nambahin kalau memang ada kategori baru gitu, bisa hapus juga bisa diedit gitu. Yang lainnya juga sama untuk produknya gitu. Ada tambah, hapus, edit, terus ada data customer, data transaksi, seperti bukti pembayarannya gitu. Terus ada data admin kalau masnya mau nambah admin gitu. Terus ada laporan untuk penjualannya. Kalau masnya butuh ya laporan penjualan gitu buat ini. Untuk adminnya gitu. Mungkin ada yang kurang gitu, Mas. Cukup. Cukup ya. Bentar. Nah, ini untuk yang apa usernya atau guestnya ya, Mas. Ini ya kita kalau masuk ke webnya itu langsung ke homepage kan. Di sini ada home shop-nya buat nyari gitu. Atau bisa dari home shop itu ya bisa cari sesuai kategori. Terus kita ya bisa ke produk page-nya, bisa ya dimasukin ke keranjang terus di check out gitu. Sini ada payment methodnya, ada set alamatnya, seperti yang tadi dikatakan Mbak Wiwi. Ini terus habis check out kan ada apa ya history pesanan gitu Mas. Terus bisa diakses dari user dashboard gitu. Kalau kita login atau register gitu. Ini ya kalau bisa pas login, kalau lupa password ya bisa bisa logout juga. Terus di sini ada komentar dan rating. Terus kalau masnya misal ada yang beli terus mau dibatalin gitu bisa dibatalin. Terus kalau ini saya lupa. Ini kalau emang pesanannya online gitu apa bayar pakai apa e-wallet atau apa gitu bisa ya pengembalian dana gitu Mas. Ada yang di ini mungkin ada yang kurang atau lebih saya hapus kalau ada lebihnya. Kalau menurut ini aku masih ya ini Mas. Kenapa? dari klien kan, kalau menurut aku udah lengkap, udah sesuai yang apa yang kita inginkan. Kan juga ini kan toko, anggaplah toko seperti biasa kan. Kalian juga pasti Ya, paham apa aja yang ada di dalam toko, apa aja yang harus di fitur-fitur di dalam toko itu kalian pasti sudah paham juga karena kalian pasti gunain website-website yang untuk kalian beli kayak Shopee dan segala macam. Kurang lebih kayak nggak serumit Shopee kan. ya. Terus untuk fitur-fitur menurutku udah cukup. Cuman aku yang
yang kemarin itu yang pas wawancara pertama itu ada fitur-fitur yang aku inginkan, yang kita inginkan. Kalau kalian misalkan mau nambah, ada tambahan sedikit-sedikit kayak misal tambahan apalah dari kalian, asalkan fitur-fitur yang kita minta itu masih terpenuhi, terus kalian mau nambah fitur baru, kan itu kan untung bagi kita kan sebagai klien. Jadi nggak apa-apa, terserah kalian. Itu. Oke, untuk fiturnya pun paling segitu saja ya. Sudah ada masukan tadi dari Mas Roni-nya. Ya, mungkin ada sesi tanya jawab atau apa ada yang ini dari kita gitu. Soalnya dari Mas Roninya kan udah barusan ya. Ya, silakan. Ya kan untuk dari sisi klien ya, kayak dari Mas Roni udah ada yang mau ditanyakan kah atau udah cukup? Soalnya kan teman-teman yang lain dari klien yang lain juga kayak Mas Dikit dan yang lainnya juga mungkin ada yang mau ditanyakan atau kurang gitu kan dari desain kami dan juga kayak use case kami gitu. Sebelum kita yang bertanya pada kalian gitu. Jadi kami mempersilahkan kalian untuk terlebih dahulu gitu. Ya, mungkin untuk teman-teman dari pihakku nih mau tanya mungkin. Mungkin bisa di-share screen. Use case-nya kak? Bentar. Kalau dari saya mungkin udah cukup. Atau yang dari yang lain? Kenapa tuh? Kenapa tuh Mas Pras? Mas coba yang share yang sisi adminnya Mas yang tadi. Oh, bentar. Ini aja. Saya harus. Anjir, udah keluar cuk, TS cuk. Kecilan ya kalau gini ya. Apa tuh? Kelihatan. Ini aja. Nah. Nah, aku mau tanya terkait yang cetak sama laporan itu. Maksudnya yang laporan itu ditampilin di page-nya tersendiri, kemudian cetaknya juga itu nyetak dari hasil laporan itu, atau gimana? Iya, ini kan laporan penjualan kan, ada ya laporannya, ya masuk ke laporannya terus bisa dicetak. Ya kalau mau sih bisa saya taruh ke lanjutannya ke sini gitu. Baik. Tapi ya saya use case-nya gitu. Kalau mau ya bisa saya pindah ke laporannya. Tapi ya intinya ya itu bisa ngecetak laporannya gitu loh.
Sama untuk data customernya itu nggak bisa untuk ngedit atau gimana itu, atau hapus gitu. Siapa tahu ada customernya yang mau di backlist kan. Oh iya, mungkin bisa saya tambahin gitu untuk hapusnya saja ya Mas ya. Iya, Soalnya ya untuk tambahnya kan bisa ini sendiri mereka. iya. Nggak mungkin kan admin yang nambahin. Ya nanti saya tambahin gitu hapus customernya gitu. Itu aja sih. Sudah, mungkin yang lain? Gak ada Mas, mungkin lanjut ke pertanyaan mungkin dari kalian. Kalau ada yang mau ditanyain gitu. Boleh mulai dari aku dulu nggak? Boleh. Terkait dengan pertanyaannya Mas Diki dan juga Mas Pras ya, dan tanggapannya dari Mas Ijang juga. Tadi aku mau nanyain sesuatu, cuman biar urut ya, dari atas dulu. Jadi tadi kan ada sempat menyinggung untuk fitur CRUD kan ya, CRUD gitu kan, create, read, update, dan delete. Nah, yang aku mau tanyakan terlebih dahulu ini, jadi untuk admin, itu tuh kita bisa menambahkan admin lagi. Jadi admin menambahkan admin. Di situ dulu deh, dari situ dulu. Gimana? Boleh. Nah, kalau admin bisa menambahkan admin, misalnya pastinya kan terhubung dengan CRUD kan, yang tadi create, read, update, dan delete. Nah, pastinya ada admin bisa edit admin yang lain, atau admin bisa delete admin yang lain, atau mungkin ada admin yang kayak root. Jadi admin apa ya? Kalau bahasa kasarnya kita dulu itu admin Tuhan gitu, admin dewa. Nah, admin root lah, admin inti. Jadi gimana? Atau nggak usah? Jadi mungkin adminnya saling kudeta gitu, apa gimana? Ya kalau menurut kalian kayak yang tadi lebih bagus ya nggak apa-apa, admin Tuhan aja. Kayak ada satu admin yang jadi koordinator semua admin gitu. Nggak apa-apa kalau mau. Terus apa namanya? Ini salah satunya ini. Jadi kan membahas ini ya, wawancara yang kemarin, Mas Roni itu dari pihak klien ya, mintanya kan ini, jadi untuk supaya pelanggan dari web kita itu tidak dipersulit. Jadi klien di sini dari teman-teman backend juga udah didiskusiin gitu ya, dan yang bikin model database-nya juga. Sebenarnya ini tuh agak sulit Mas, jujur aja, karena seperti yang Mas lihat tadi di use case-nya admin, itu kan ada kayak untuk cetak transaksi, pokoknya laporan-laporan gitulah. Singkatnya gini, bahasanya tuh gini ya. Jadi GUES itu tuh mempersulit data transaksi. Terus GUES ini kan bisa membuat kayak outlier informasi gitu ya. Jadi misalnya kita kan butuh informasi penjualan bulan Januari, bulan Februari gitu. Nah, untuk orang-orang yang belum login ini apa disatukan sama klien gitu, atau mungkin dibedakan? Karena kan pastinya beda dong antara orang yang login dengan orang yang nggak login, dan juga untuk mencetak laporannya itu. Nah, itu gimana? Jadi apakah dari pihak lain nih masih tetap kekeh gitu ya, mau menggunakan GUES ini supaya mereka tuh bisa tetap beli atau enggak gitu? Baik, aku jawab. Mungkin untuk pertanyaan itu nanti aku jawab di akhir. Lanjut ke pertanyaan lain. Oke. Aku lupa deh, udah nanyain ini atau enggak. Tapi transaksi ya, untuk transaksinya kayak untuk jual belinya lah gitu ya. Klien ini kita menggunakan fitur Midtrans itu, aku udah nanya apa belum ya di wawancara yang pertama? Itu dari pihak Belum. klien nggak apa-apa kah untuk kita menggunakan Midtrans gitu? Silahkan Mas. Oke. Nah terus yang apa namanya terakhir tadi, jadi kan mengenai pertanyaannya Mas Pras ya, Mas Diki Prasetyo, dan tanggapannya Mas Ijang, itu tuh
ini agak membingungkan untuk pihak backend ya, untuk pihak yang mengolah database modelnya juga. Karena gini loh, ketika admin bisa menghapus user atau klien, itu tuh kita pasti kehilangan informasi. Anggaplah usernya ini ya, kliennya Mas Roni lah. Mas Roni selalu membeli di web kita terus-terus, dan Mas Roni itu tiba-tiba dihapus atau di blacklist gitu. Nah, itu tuh kan pasti akan kehilangan kayak yang sering beli kue basah siapa, yang sering beli kue kering ini siapa, kok hilang datanya, informasinya hilang. Dan sebenarnya untuk ini ya, kita ada bocoran. Jadi kita akan menggunakan teknologi untuk web kita itu yaitu Laravel 12, Laravel versi 12, dan untuk front end-nya itu React ya, Inertia, JS, JavaScript kan. Sebenarnya di Laravel 12 itu tuh menyediakan fitur untuk soft delete ya. Jadi kayak beberapa user yang di-delete tadi itu tuh nggak benar-benar kehapus di database-nya, tapi cuma dihapus di apa ya, dari tampilan front end-nya, jadi nggak bisa di-fetch, apa ya bahasa fetch apa ya, nggak bisa diakses ya, nggak bisa diakses gitu. Nah, karena ya itu tadi, jadi kalau ketika admin bisa menghapus user atau klien kita gitu loh, karena kita bakalan kehilangan informasi. Kayak penjualan ini tuh dibeli sama klien siapa, anggaplah yang dihapus adalah pelanggan yang selalu beli lah, selalu beli dengan amount kayak nilai yang banyak gitu. Informasi itu akan hilang Mas gitu. Jadi gimana? Mungkin Mas Pras mau jawab mungkin. Gimana Mas Roni, Mas Prastyo, dan klien yang lain? Atau mungkin Mas Icang mau nambahin? Kan ini use case di admin ya soalnya. Dari aku sendiri. Data customer tadi dari rekanku kan bilang gimana kalau di data customer itu ada kayak CRUD-nya kan, dihapus di segala macam. Kalau menurutku data customer ya cukup data customer aja, gak bisa diapa-apain. Soalnya kan misal nih dihapus, itu akan mempengaruhi juga nanti laporan apa itu? Laporan penjualan, ya kan? Benar. Terus juga data customer dihapus itu gara-gara apa gitu? Kan di toko kita juga gak ada kayak rules untuk kayak misalkan customer ini akan dihapus jika gini itu gak ada di toko kita kan. Dan alasannya untuk menghapus data customer itu apa gitu? Kan gak ada juga alasannya. Menurutku ya data customer ya data penjualan mereka aja. Toh juga kalau misalkan customer itu membatalkan pembayaran, itu bakalan ada juga di data customer kan pastinya. Gitu. Menurutku data customer ya cukup data customer aja, gak usah diapa-apain. Menurutku ya itu. Kalau menurut kalian sebagai developernya gimana sih? Yang baik itu gimana gitu? Silahkan. Saya tuh menanggapi ini Mas Roni, tentang pertanyaannya Mas Prastyo dari sisi klien, Mas Roni dan Mas Prastyo. Itu kan tadi dia minta ini kan, ada fitur kayak blacklist gitu. Jadi user di blacklist gitu. Maksudnya blacklist ini dihapus kah atau mungkin kliennya nggak bisa mengakses kah atau gimana? Jadi kan Mas Roni sama Mas Diki Prastyo ini kayaknya berbeda pendapat ya mungkin. Dan kalau untuk dari sisi developernya juga ya, mungkin akan kami diskusikan lagi. Tapi yang pasti dari saya pribadi nih, kalau dari saya pribadi, jika kita menghapus data user tadi, itu tuh kita pasti kehilangan informasi kayak siapa yang membeli barang-barang ini di tanggal sekian gitu loh, dan mungkin penjualan kita juga kan pasti ada outlier gitu kan. Begitu. Mungkin silakan Mas Roni diskusikan dulu dengan Mas Diki Prastyo kayak baiknya gimana. Ntar aku nanya ke Mas Diki dulu. Itu di blacklist gara-gara apa, Mas? Toko kita itu gak ada rules gituan, Mas. Saya pecat kamu ya. Kalau di blacklist siapa yang mau beli toko kita nanti? Udah sepi tambah sepi ini nanti. Gak mau digaji dah. Siapa tahu
kasusnya kayak Code Blue kan, review kayak gitu ngejelekin toko kita kan, yang seharusnya itu nggak seperti itu kasusnya. Nah, mungkin bisa di backlist, nggak dihapus sih, di backlist aja kayak apa gitu, pakai di backendnya lah gimana. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Eh ya udah gini aja Mas, kenapa kita gak serahin aja ke developernya? Kalau menurut mereka ini bagus ya udah, kenapa enggak kita gitu aja sih kalau menurutku Mas. Biar gak ada kesalahan di antara kita, dusta di antara kita itu gak ada gitu loh. Nah, bagus masukannya, boleh gak apa sih. Nah ya tuh, untuk em, untuk data customer ini kita serahin ke kalian aja segampangnya kalian. Kalau menurut kalian bagus data customer ini digembalain ya kerjakanlah gitu. Lanjut. Enggak. Sebelum lanjut ini Mas, nanya untuk memastikan lagi. Jadi fitur blacklist yang tadi Mas Prasetyo ajukan sama Mas Roni tanggapin itu tadi gimana? Jadi maksudnya apakah butuh gitu? Karena ya sempat nyinggung back end juga kan soalnya tadi ya, untuk dari sisi developernya juga. Untuk dari sisi developernya juga ya itu sebenarnya ada sih soft delete itu ya. Aku baru belajar sih Laravel 12. Ya Jadi untuk sebenarnya ya data customer masih ada di database-nya, cuman ya nggak bisa diakses gitu. ya untuk yang data customer itu kita serahin ke development mau gimana, developernya mau gimana, silakan bebas. Mungkin untuk pertanyaan yang tadi saya bilang mau dijawab di akhir, mungkin di akhir beneran ya, bukan di akhir sekarang. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kalian gitu. Ini maksudnya di akhir beneran itu di akhir pas web kita Pas udah sesi tanya jawab selesai gitu. oh, kirain di sisi production. Ya udah, silakan mungkin dari teman-teman developer juga atau teman-teman klien mau ada yang ditanyakan. Kalau dari aku sih itu aja ya. Ya dari yang lain, waktu ini waktu. Buat sisi use case sudah sih Mas, tadi udah dipanjang lebar kan, udah cukup sih kalau sisi use case-nya. Paling ya soal tampilan usernya doang kan, nanti bisa di ini. Soal ya kan nunggu jawaban dari Mas Roninya juga kan soal use case usernya. Ya. Udah. Udah gak ada pertanyaan lagi berarti ini. Oke. Tadi pertanyaan Rido apa Mas Rido? Yang belum dijawab tuh yang tadi tuh. Pertanyaan yang mana ya? Saya sampai lupa juga Mas. Bentar. Admin nambah admin udah kan. Terus admin tambah user juga udah. Use case klien dan admin juga udah. Admin root tadi yang biar nggak ada kudeta-kudetaan gitu. Udah kan tadi. Mana? Soal tadi ada satu yang saya bilang mau jawab di akhir tuh. Yang mau jawab di akhir itu tentang ini wawancara yang pertama. Quest. Jadi kan sebenarnya ya. Ingat-ingat. Baik. Saya rasa ya emang sulit sih kayak gitu. Kita dari klien memberikan kebebasan lah untuk kalian segampang dan sebisa mungkin lah. Tapi dari segi tampilan yang tadi yang diberikan, ya kalau bisa persis seperti itu tampilannya. Soalnya udah bagus tampilannya.
Dan saya tekankan lagi untuk fitur yang seperti wawancara satu itu fitur-fitur yang kita inginkan. Terus kalau misalkan kalian nanti mau nambah fitur lagi, entah itu fitur buka 24 jam, buka apa segala macam, silahkan nggak apa-apa. Asalkan kalian mampu dan bisa gitu. Untuk fitur-fitur saya rasa dari kami tuh gak ada tambahan, cukup yang wawancara kemarin itu udah fix fiturnya seperti itu. Dan juga saya rasa kalian pasti tahu lah isi dari toko itu gimana ya, ada check out, ada segala macam, pasti tahu sendiri lah kan. Dan ya itu agar semudah mungkin dan sebisa mungkin sanggupnya kalian gitu. Kami gak mau memperberat juga karena ini kan juga kita bayar ke kalian juga gratis kan. Anggapannya kalian suka rela lah membuat website kami gitu. Kami sangat terbantu. Gitu. Jadi untuk yang tadi tuh login tanpa user masuk tanpa login itu kalau memang sulit ya gak usah. Harus login dulu gak apa-apa. Kalau memang sulit. Ya, itu aja. Jujur aja ini Mas, bukan sulit sih, lebih tepatnya kan niatnya dari pihak klien kan, dari Mas Roni juga wawancara yang pertama. Itu kan untuk supaya diadakannya fitur beli tanpa login, itu kan mempermudah ini kan, mempermudah pelanggan kita di web gitu kan. Nah, maksudnya dengan kayak gitu tuh masa tiap kali beli harus ini kan menginputkan alamat berulang kali gitu. Nah, itu justru malah mempersulit dan juga dari sisi developer gitu ya. Ini kayak data gue ini tuh maunya disimpan di mana gitu kan, kita juga bingung gitu loh. Ya kan berarti itu ribet dan rumit untuk kalian. Ya udah gak usah, sesimpel itu loh. Gitu udah, nggak perlu. Ya mungkin ada lagi. Kalau gak ada lagi ya mungkin bisa ditutup Mas, soalnya saya juga ada ini. Kalau gak ada tambahan gitu. Ya halo. Apakah ada lagi? Ya mungkin kalau nggak ada lagi, Ibu Ketua dari tim developer bisa penutupan. Ini udah gak ada yang tanya lagi kan? Sudah nggak ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 4 dan juga kelompok 5. Don. Dari tim developer nggak ada, Mbak. Oke, ditutup ya. Terima kasih dari kelompoknya Roni. Ya terima kasih juga. Udah kan? Sam.